I saw so many friends, teman-teman yang ada di sini. Keren banget. Dan I'm so happy. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, wow, mengerikan ya. Kita banyak mendengarkan berita, saya aja sampai ngeri loh, Bu Dian ya. Iya, Tapi Pak. ini the life must go on. Hidup kita masih tetap harus berjalan, tetap harus bergerak. Karena itu pada malam hari ini, rekan-rekan, saya tahu waktu Bapak dan Ibu teman-teman semuanya sangat-sangat berharga. Dan ini adalah bagian dari acara bulanan kita. Jadi setiap bulan kita selalu punya program, selalu punya seminar untuk sharing-sharing seperti ini. Ya, ini selalu saya sebut sebagai obat pinter. Jadi malam hari ini kita akan dapat, kalau biasa aja obat untuk kesehatan, malam hari ini kita akan dapat obat pinter. Dan saya senang sekali, karena ada beberapa teman-teman yang pada malam hari ini, boleh dong, sambil, mari kita aktifkan chat, karena saya selalu mengatakan bahwa saya selalu antusias dengan teman-teman yang antusias. Salah satu cara saya untuk mendapatkan energi adalah ketika rekan-rekan Anda juga bersemangat. Boleh dong di chat, ketik dong bagaimana perasaan Anda pada malam hari ini. Share, how do you feel? Apapun perasaan Anda, lagi kesel, lagi jengkel, kemudiannya apapun perasaan Anda pada pagi hari ini, ya. Yo, Mas very Abe. happy dari Pak Abe sampai digedein hurufnya loh Pak. Itu berarti benar-benar happy-nya 1000%, bukan 100% lagi. Oke, salam kenal dari Jogja. Hai Pak Nasrun, kota kenangan saya katanya. Wes, Nah, itu kota kenangan kita berdua ya Pak Martin ya kalau Jogja ya. Betul, karena pada malam hari ini waktu kita sangat terbatas. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan sharing topik kita pada malam hari ini yang secara khusus kita memilih kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi karyawan-karyawan yang bermasalah. Nah, karena itu topik kita seperti yang ada di VB-nya kita, di sini, ya bicara mengenai problem employee. Saya mau mulai dengan sharing screen aja lah. Yuk, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini Anda juga boleh menceritakan loh pengalaman Anda sendiri, pengalaman pribadi Anda. Bagaimana apa pengalaman Anda sendiri menghadapi orang-orang seperti ini? Karena begini. Karena kalau kita lihat situasi sekarang, kan dikatakan bahwa kondisi bisnis lagi sulit, permasalahan lagi bermasalah. Kebayang nggak sih, untuk situasi bisnis aja sudah bermasalah. Apalagi sekarang ditambah dengan permasalahan yang kita hadapi dengan karyawan kita. Bayangkan, itu persoalan jadi bertingkat-tingkat, permasalahan kita menjadi begitu banyak. Nah, karena itu pada malam hari ini, teman-teman rekan-rekan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana caranya, terutama untuk para leaders. Teman-teman, saya perhatikan di sini ada beberapa teman-teman direktur, ada beberapa teman-teman dari HR, ada beberapa teman-teman leaders yang hadir pada kesempatan ini. Thank you so much meluangkan waktu. Dan saya berharap pada kesempatan malam hari ini bukan cuma saya sharing sebenarnya ya. Anda pun boleh chat. Kalau ada hal yang Anda merasa ingin tanyakan, please Bapak Ibu sekalian, feel free untuk sharing pembelajaran Anda. Thank you untuk Sister Rita Chen, tetap semangat di tengah kondisi pandemi. Thank you untuk Brother Victor Toto, selamat malam, saat ini sedikit sedih karena semalaman cari rumah sakit buat tetangga yang lagi kritis belum dapat. Aduh, yes. Iya, tadi ada Bu Yani juga lagi sedih karena maminya meninggal, turut berduka cita dari kami. Ya Pak Martin. Yes. So, teman-teman semua, ya stay, betul-betul kita butuh ini kondisi untuk tetap bersemangat untuk antusias dalam situasi ini. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan share, mudah-mudahan share saya kelihatan ya, Bu Dian ya. Yes, lagi on the way. Nah, Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah Pak. Ya. Nah, bicara tentang toxic ini, tentang problematic employee ini, sebenarnya nggak lepas dari problem saya juga. Saya mau mulai dengan cerita, saya nggak tahu bagaimana. Saya mengatakan begini, kalau kita mengurusi tim, dan kalau kita udah menjadi lama menjadi seorang pemimpin, dan kamu belum pernah sama sekali dapat masalah dari bawahanmu. Oke. Kamu belum. Pak Martin, Pak Martin maaf ya, kita cut dulu sedikit karena ada beberapa yang kasih masukan, katanya suaranya Pak Martin kecil. Di saya juga agak kecil sih. Oke. Mungkin bisa dibantu pakai speakernya. Oke. Nah, ini apakah ini suaranya udah jauh lebih besar? Oh, tapi di Pak Abe jelas katanya ya. Frekuensinya tergantung masing-masing berarti ini kayaknya. Ini tergantung pada masalah jaringan.
Saran saya Bapak Ibu, kalau Anda merasa kurang jelas, pakai ini ya, pakai earphone Bapak Ibu mungkin ya. Ya, itu akan lebih Yes, membantu. thank you. Nah, yang lain pada ngomong sudah sangat jelas, so lanjut Pak. Oke. Thank you buat feedbacknya. Yang saya ingin katakan adalah betapa menariknya. Kadang-kadang bicara tentang kadang itu ada hubungannya dengan pengalaman kita sendiri. Setuju nggak? Saya menulis banyak buku, menulis 18 buku. Hampir semua buku yang saya tulis itu, termasuk topik yang saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Saya bilang, saya tidak akan mengajari, tapi lebih banyak sharing. Itu juga kaitannya dengan pengalaman saya. Bapak Ibu tahu nggak, ketika saya memulai karir saya di perusahaan pertama saya tidak pernah dibekali bagaimana caranya menjadi seorang leader. So, ketika saya diangkat menjadi supervisor pertama kali, saya kebingungan. Saya merasa begini, saya dipromosikan bukan karena saya itu seorang leader yang bagus, tapi lebih kepada karena pekerjaan saya bagus. Dan itu yang seringkali terjadi, bukan? Ketika seseorang, karena pekerjaannya bagus, kemudian dipromosikan, dan itu yang saya alami. Tapi pada saat ketika saya dipromosikan, apa yang terjadi? Disitulah saya harus berhadapan dan memimpin di antara orang-orang yang bagus, tapi ada juga orang-orang yang bermasalah. Dan saya masih ingat pada waktu itu ada salah satu tim saya, seorang bapak-bapak yang senior. Dan itu menjadi, kalau bahasa prokemnya adalah pain in the ass. Jadi betul-betul jadi masalah di dalam organisasi. Tapi masalahnya adalah dia orang senior. Dan dia nggak takut dengan siapapun. Dan ketika saya ngomong dengan atasan cuma bilang apa? Ah, udahlah, itu orang tua, sebentar lagi juga udah mau pensiun kok. Dan itu menjadi sesuatu yang berlarut-larut. Kenapa? Karena disitulah kita melihat bagaimana seorang karyawan seperti ini merusak moralitas kerja teman-temannya yang lain. Dan atasan sama sekali tidak berani untuk menegur. Saya nggak tahu, bisa jadi karena atasan saya adalah approach-nya itu sangat-sangat manusiawi. Saya punya atasan yang sangat baik dan sangat manusiawi. Udahlah, mari kita doakan karyawan tersebut. Mudah-mudahan siapa tahu karyawan tersebut ia mengalami pencerahan. Ya, tiba-tiba mendapat mukjizat dan kemudian orang itu mengalami perubahan. Dan itu yang dikatakan atasan saya. Sampai akhirnya ketika saya ketika jadi supervisor dan saya ketika akhirnya kemudian saya keluar dan kemudian harus melanjutkan studi saya, masalah itu nggak selesai. Dan saya merasa, tahu nggak teman-teman sekalian, saya merasa saya gagal jadi pemimpin pada waktu itu sebagai seorang supervisor karena nggak berhasil menyelesaikan masalah itu dan berlarut-larut orang ini. Sampai akhirnya benar-benar pensiun dan kemudian jadi masalah. Tetapi di situ saya belajar satu hal. Bagaimana karyawan seperti ini sungguh merusak organisasi. Tapi menariknya adalah kadang-kadang begini. Ketika kamu pelajarannya satu nggak selesai, kadang-kadang alam semesta, Tuhan itu akan mengirimkan lagi kepada kita permasalahan yang sama untuk kita. Pangan terjadi di Semarang, itu ada pedagang namanya bisa kota. Dan harus memimpin tim lagi, Bapak Ibu sekalian. Kembali, saya menghadapi lagi masalah yang kurang lebih sama. Karyawan yang bermasalah lagi. Dan disitulah mau nggak mau kemudian saya harus mulai belajar bagaimana memimpin. Syukurnya ketika saya kembali dan kemudian menjadi pemimpin untuk tim ini yang bermasalah, saya punya contoh seorang pemimpin yang jauh lebih tegas. Di situ kemudian saya belajar untuk menjadi tegas juga. Dan akhirnya disitulah Bapak Ibu sekalian, saya kemudian jadi tertarik. Dan ketika saya masuk di HR, saya mengalami bagaimana orang-orang yang kita sebut sebagai buah yang busuk ini, lantas kemudian menjadi problem di dalam organisasi. Saya nggak tahu. Kalau Anda berada di dalam organisasi, saya bilang gini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kalau saya menggambar di sini aja ya, Bu. Karena begini, mohon maaf kalau saya menulis di cover ini aja ya Bapak Ibu sekalian ya, santai aja, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Karena gini, kita menggambar tentang dalam organisasi. Oh, ada tulisan, your device battery is low. Enggak kok, ini baterai saya terkonek kok. Ya, oke. Yes, oke. Ini namanya false alarm. Kalau saya menggambar seperti ini di dalam, ini saya cover normal, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, santai aja malam hari ini kita ngobrol-ngobrol.
kita membagi karyawan itu kan ada 3 bagian. Ada karyawan yang star. Wah, syukur alhamdulillah kalau kita dapat karyawan yang seperti itu kan Bapak Ibu sekalian. Tapi ada karyawan yang RT rata-rata. Tapi kadang juga ada karyawan yang RT. Ini sekitar 10 sampai 20%. RT itu apa? Rusak total Bapak Ibu. Ya. Dan inilah yang seringkali menjadi karyawan yang bermasalah. Dan ketika karyawan ini tidak kita bereskan di dalam organisasi, 1, dia menjadi contoh yang buruk. 2, dia akan menjadi tantangan bagi kepemimpinan Anda. Yang ketiga, orang ini membuat organisasi kita, tim kita menjadi nggak produktif. Itu masalahnya dengan tim ini. Makanya itu sebabnya kenapa minggu ini, bulan ini kita membahas khusus, ya setiap bulan kita punya acara yang berbeda, dan pada malam hari ini kita membahas tentang topik ini. Dan saya berharap setelah acara ini ngobrol sekitar 1 jam, 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam lah ya, kalau diizinkan, tergantung juga. Kalau lagi mood, lanjut gitu. Kadang-kadang dia bisa sampai lanjut tengah malam gitu. Tapi kurang lebih sekitar 1 jam lah kita akan ngomong tentang hal ini. Artinya apa? Mudah-mudahan setelah obrolan, dan saya selalu mengatakan setiap kali memberikan seminar, setiap kali berbagi, harapannya adalah selalu saya ingin memberikan nilai tambah kepada Anda, Bapak Ibu. Artinya apa? 1 jam sebelum Anda bergabung di sini, dengan 1 jam setelah Anda mendengarkan ini, Anda dapat sebuah inspirasi. Itu berarti saya mencapai tujuan saya pada malam hari ini, bahwa bisa memberikan nilai tambah buat Bapak Ibu. Buat Anda yang seorang leader. Buat Anda yang belum jadi leader pun sebenarnya ini bisa mempersiapkan Anda. Karena cepat atau lambat kita akan berhadapan dengan manusia seperti itu. Dan tahu nggak Bapak sekalian, pengalaman saya itulah yang kemudian 5 tahun yang lalu saya tuliskan di dalam buku saya. Tapi sebelumnya Bapak sekalian gini, ini ada sebuah polling dulu ya Budian ya. Polling yang ingin saya berikan kepada Anda begini Bapak sekalian. Ketika Anda menghadapi karyawan yang bermasalah, boleh Bapak sekalian, mari kita polling dulu. Nah, apa Anda lakukan saat ketika Anda menghadapi karyawan yang bermasalah? Nah, ini udah dikirimkan kepada Anda. Oke. Silakan Bapak. Yes, ya. Udah lihat boleh. Ya kan ya semua poolnya? Boleh langsung diisi. Pilihan jawaban boleh lebih dari 1. Oh, boleh lebih dari 1 ya Budian ya? Boleh. Tapi ya kalau bisa 1 aja, 1 aja. Kalau memang cuma 1 nggak usah. Akhirnya biasa ya Pak, kalau orang Indonesia cari aman gitu kan, ya udah deh semuanya aku pencet gitu. Jangan dong. Yang benar-benar real sesuai dengan Anda. Yes. Oke. So, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kita pada malam hari ini Budian ya adalah saat menghadapi rekan atau karyawan yang bermasalah, biasanya apa yang Anda lakukan? Pilihan Anda boleh lebih dari 1 kata Budian, makanya multiple choice. Oke. Wow. Sekitar dari 66% sudah mengisi, 67%. Ayo, malam hari ini kita mau dengar jawaban Anda. Menurut Anda, Anda sendiri apa pendekatan yang Anda lakukan ketika menghadapi karyawan yang jujur aja ya Bapak Ibu ya. Ini bukan tes yang nanti akan dilaporkan sama manajemen Anda. Enggak, saya betul. Jujur. Terus terang kalau saya ditanya waktu di awal-awal saya bergabung, saya mengatakan diamin aja ya, daripada benjol, daripada bermasalah. Saya akan menghindari. Saya adalah orang di awal-awal belajar untuk menghindari konflik dengan orang-orang seperti itu. So, adakah yang masih akan mengisi? Kita kasih waktu 5 detik lagi, Budian ya. Oke, boleh. Yuk, mari Bapak Ibu. Yes. Jujur Manado, jujur ayam. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Nasrun, saya mengisi real condition Pak Martir. Mantap. Mantap. Oke, lihat. Inilah hasil dari polling kita. Ternyata Budian. Yes, Pak. Dan teman-teman pada malam hari ini, ternyata jawaban Anda sebagian besar adalah luar biasa ya. Saya sangat salut. Ini benar-benar nggak salah Anda ikut di dalam acara kita pada malam hari ini. Atau malah udah nggak butuh kelihatannya. Ya, karena Anda udah luar biasa. Ternyata, wow, 87% dari kita itu mengatakan bicara langsung atau menegur. Luar biasa ya. Ya,
Yang kedua adalah ada yang tegur lewat temannya. Ya, kayak saya kayaknya akan tegur lewat temannya. Kalau dulu ya. Tapi kata Pak Victor Toto, Pak, kalau 20 tahun lalu ditanya, jawaban saya pasti berbeda, katanya gitu. Iya, berarti kelihatannya Pak Victor dengan berjalannya waktu itu membuat kita menjadi lebih berani ya. Udah nggak takut mati. Kalau dulu kan masih agak takut mati, sekarang udahlah sekarang bola gimana caranya. Yes. Oke, by the way, thank you. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, kita tutup ya. Polling kita ini. But anyway, Bapak Ibu sekalian, yang inilah yang saya ingin katakan, ya, bahwa pembelajaran ini yang kemudian melahirkan saya menulis buku Toxic Employee. Ini sedikit rangkuman dulu, ya, buku ini yang saya tulis sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ini nggak terlalu kelihatan karena ketutup ya. Ketika saya menulis buku ini, Bapak Ibu sekalian, saya terinspirasi dengan pengalaman saya itu. Betapa, kalau boleh dikatakan, pengejutnya saya untuk berani menyikapi karyawan-karyawan yang seperti itu. Tetapi dampaknya yang saya katakan adalah dia berpengaruh dan itu menjadi moral yang buruk bagi tim yang lain. Karena tadi apa yang terjadi dengan karyawan yang seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, nah sedikit refleksi dari toxic employee ini dulu ya. Saya sering kali ketika ada kesempatan saya berbagi tentang toxic employee. Yang disebut dengan ciri toxic employee itu apa sih? Ini yang saya tuliskan di buku saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya saya mau Anda stay terus sampai selesai, sampai pada bagian selesai, Bapak Ibu sekalian, saya akan bagikan link e-book yang merupakan summary dari toxic ini akan saya berikan kepada Anda. Buat teman-teman. Ya. Mana plusnya dong? Yeay. Thank you Pak Martin yang udah mau bagi-bagi hadiah nih. Yes, oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, toxic employee itu apa? Nah, saya berterima kasih kepada Pak Sandy, my partner, yang selalu luar biasa untuk mengemas. Jadi sama Pak Sandy, buku ini dikemas dengan sebuah istilah, judulnya adalah beracun. Jadi, ciri toxic employee itu seperti apa? Beracun. Beracun itu apa? Dimulai dengan pertama-tama, waktu dihabiskan dengan B yang jadi kalau mau dapat update terburuk tentang organisasi, gampang tanya aja sama orang itu. Wah, itu pasti dikasih tahu ceritanya paling luar biasa. Ya. Yang kedua, orangnya emosional. Jadi kadang-kadang tiap hari saya bilang berhubungan dengan toxic employee ini, yang saya tulis dalam buku saya ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kita mesti baca moodnya hari ini. Jadi ramalan cuaca emosinya hari ini seperti apa. Jadi kita mesti tahu, kondisinya gimana ya. Kalau kondisinya lagi happy, kita juga lebih nyaman. Tapi kalau kondisinya lagi mood, kondisinya lagi buruk, kita juga malas berurusan. Kebayang nggak sih Bapak Ibu sekalian? Kalau itu adalah tim Anda. Kalau itu ada Anda sebagai pimpinan, kebayang nggak sih? Saya selalu bilang bahwa sebagai profesional kan nggak bisa kita kerjanya mut-mutan, betul nggak? Harus kita, apapun situasi kita, orang seperti ini enggak. Dan orang seperti ini, R-nya adalah merusak energi tim. Kebayang nggak sih, orang udah begitu happy, udah begitu ceria, udah begitu bersemangat, tiba-tiba dia masuk. Dan tiba-tiba totally dia bisa mengatakan sesuatu yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dirasakan oleh tim. Dan itu betul-betul merusak semangat tim. Ya. Dan orangnya kadang apatis. Apatis itu dalam arti kalau saya seringkali memberikan gambaran dari pengalaman ini betul-betul. Makanya saya bilang Bapak sekalian, salah satu sumber bagus untuk menulis buku adalah menulis dari pengalaman Anda sendiri. Kenapa? Karena kita ngerasain banget. Dan ini benar-benar buku yang saya tulis dengan pengalaman saya betapa saya gagal untuk mengurusi orang-orang seperti itu. Orangnya apatis. Jadi apa? Maksudnya adalah dia menilai kita bergerak dari minus sampai 0. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang baik, nilainya 0. Tapi kalau Anda bikin salah, argo dia jalan. Dan itu dihitung. Kebayang nggak sih? Ya, betapa capeknya mengurusi orang ini. Dan orang ini, Bapak Ibu sekalian tahu, orang ini cuman kasih masalah, nggak ada solusi. Apalagi misalnya contoh kita merekrut dia, harapan kita kan, kita rekrut dari perusahaan katanya terkenal. Kita merekrut dia masuk ke dalam tim dengan harapan, bahwa ya kamu bisa kasih kontribusi. Nggak tuh. Dia bisa menunjuk masalah, kenapa sih perusahaan kita, kenapa sih nggak ada kayak begini, kenapa sih nggak ada itu, kenapa sih nggak ada ini. Tapi ketika diminta, kamu kan direkrut untuk membantu, kok saya? Bapak dong.
Bapak kan sudah manajer, Bapak kan direktur, Bapak yang cari solusi. Capek deh, setuju ya Bapak Ibu ya. Capek deh. Ya, oke, ini wah, ada Brother Talib, ada karyawan Arjun yang selalu berlindung di SP. Bahkan ada yang aktivis serikat pekerja yang jadi racun. Oke, by the way, Pak Talib, saya mau sharingkan benar persis cerita yang menarik. Thank you. Pak Talib juga, kalau nggak salah judul bukunya apa ya, tentang karyawan yang bermasalah, tentang pimpinan yang enggak juga ya. Nah, lebih parahnya adalah ketika karyawan yang bermasalah itu diangkat jadi pimpinan. Ada loh, banyak loh organisasi yang seperti itu. Dan orangnya egois. Orangnya egois. Selama itu menguntungkan gue, maka gue akan kerjain. Selama itu memberikan nilai material buat saya, selama ini membuat saya kelihatan lebih hebat di mata manajemen, gue akan kerjain. Kalau enggak, gue nggak akan kerjain. Kebayang nggak betapa capeknya orang-orang seperti ini kalau dia jadi partner, teman, rekan di dalam pekerjaan. Dan orangnya apa? Terakhir, beracun. N yang terakhir adalah orangnya negaholic. Kalau kita mengenal istilah workaholic, kalau kita mengenal istilah alkoholik, ada istilah yang kita perkenalkan kepada Anda, buat Anda yang belum pernah dengar, yaitu negaholic. Negaholic itu apa sih? Orang yang selalu netting, negative thinking. Jadi mikirnya selalu negatif. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kebayang nggak sih kalau kita berurusan dengan orang seperti ini setiap hari? Kebayang nggak kalau kita jadi pimpinan dan punya orang seperti ini masuk di dalam tim kita? How do you feel? Problemnya adalah kadang-kadang, ingat loh ya, saya seringkali mengatakan, karyawan yang bermasalah ini bukan karyawan yang nggak bisa kerja. Beda loh ya. Bukan karyawan yang seringkali alpa melanggar aturan. Tapi karyawan ini adalah karyawan yang seringkali merusak. Makanya istilah kita kalau ditanya, oke, Pak Martin, ya, kalau begitu, apa dong definisi kita tentang karyawan yang bermasalah? Jadi Bapak Ibu sekalian, di buku ini, di buku Toxic Employee ini, you know what is the definition? Definisinya begini. Jadi gini loh, saya nggak mau juga Bapak Ibu sekalian, dan gara-gara mentang-mentang obrolan kita pada malam hari ini, lantas kemudian semua orang lucap sebagai karyawan bermasalah. Please deh, belum tentu. Jadi definisinya karyawan problematic employee itu apa? Gampang Bapak Ibu sekalian, ya. Sister Intan mengatakan saya menghadapinya Pak, tapi bukan karyawan, posisinya di atas saya. Nah itu problemnya adalah, tahu nggak Bapak sekalian? I want to tell you something. Problemnya adalah di organisasi banyak yang kami temani oleh tim kami. Kadang-kadang yang mereka lakukan adalah begini. Mereka berharap orang-orang seperti ini bukannya didisiplinkan, seperti tadi ditegur dan sebagainya. Anda luar biasa. Tapi banyak pimpinan yang justru nggak menegur. Nah, ini persis yang akan jadi bahan obrolan saya. Mereka dibiarkan lebih parah lagi adalah orang ini dipromosikan. I tell you, dipromosikan. Anda nggak salah dengar. Dengan harapan apa? Bahwa ketika dipromosikan, orang ini akan berubah. Apanya yang berubah? Justru ketika dia dapat posisi, ketika dia dapat pengakuan seperti itu, racunnya itu malah menjadi semakin kemana-mana. Setuju Bapak Ibu? Capek deh, benar. Ini dari Bintan ada yang ngalamin juga Pak, katanya nomor 6. Harus dihadapin tiap hari lagi. Orangnya egois tiap hari. Oh iya, dulu saya menghadapi pimpinan yang seperti itu ya toksik. Tiap hari kita mengerjakan, dia cuma mikirin tiap hari. Acara golf gimana ya? Besok golf itu hari ini. Wow. Yes. Ya, karyawan harusnya aset, ini malah jadi liability. Ya, exactly, betul Bu Devi. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, makanya kita bilang definisi toksik itu apa, problematik itu apa sih? Bapak Ibu gini, bisa dimulai dari apa? Bisa dimulai dari pola pikir dia, pola sikap atau tindakan dia. Dan bukannya dia nggak tahu. Lain ceritanya kalau dia sendiri nggak sadar dan ketika mulai aja ya. Ini mulai hari apa? Hari Minggu. Mulai hari Minggu nggak boleh makan di tempat. Itu terasa dampaknya. Iya, Bunda. Minggu nggak boleh makan di tempat. Bener. Oke, anyway, ini suaranya masuk. Iya, nggak sengaja kepencet paling. Bener, nggak apa-apa. Kita maklumi. Ya, pola pikir, pola sikap dan tindakannya, dan itu sadar. Lain ceritanya kalau dia nggak sadar loh ya.
Ada yang ketika kita masukkan, makanya kita bilang, ketika menghadapi karyawan seperti ini, jangan serta-merta langsung kemudian kita hukum. Belum tentu. Bisa jadi karena memang dia nggak sadar gitu. Maka kasih yang pertama saya bilang, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kasih tahu gitu. Maybe karena dia nggak ngerti sama sekali, ya kasih tahulah. Tapi kadang-kadang udah dikasih tahu, itu memang orang bebal gitu. Makanya kasih yang berikutnya adalah kasih rasa. Lu nggak tahu, lu nggak ngerti ya bagaimana perasaan orang-orang dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang butuh sentuhan rasa gitu. Tapi ada orang yang memang dasar ya, telinganya itu telinga beton, kulitnya itu kulit buaya gitu. Jadi nggak mempan sama sekali. Nah disitulah terakhir kita betul-betul harus kasih pukul. Ya, tapi kasih pukul ini bukan berarti lantas benar-benar secara fisik. Artinya apa? Kadang-kadang kita harus ada kasih mereka konsekuensi. Nah, ini yang kadang-kadang dalam organisasi tidak banyak dilakukan. Dan ingat, itu berpotensi destruktif. Artinya mulai merusak. Buat orang-orang di sekitarnya, atau ketika kita melihat bahwa ini juga berdampak buat organisasi. Ya, dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, dilakukan berulang-ulang. Kata Pak Berry kayak kodok. Kodok itu ilmu kodok, sikut kiri, sikut kanan, injak kiri, injak kanan ya ke atas jilat. Gitu. Ya, benar. Ilmu kodok. Jadi Bapak Ibu sekalian, problem dengan karyawan yang bermasalah ini dalam organisasi, pengalaman saya adalah, makanya malam ini benar-benar jadi perenungan buat kita. Kenapa? Karena kalau kita ibaratkan karyawan itu seperti buah. Ini kan seperti kayak buah busuk gitu. And you remember, ketika satu buah busuk, problemnya adalah nggak apa-apa kalau dia membusuk sendiri kan. Nah, problemnya adalah saya sampai masih ingat pernah dikasih satu pepatah yang menarik gini. Tin, kamu itu jangan terlalu terpengaruh sama orang-orang yang bermasalah. Karena orang bermasalah itu seperti kayak buah busuk. Nanti dia juga jatuh sendiri. Itu pepatah yang saya dikasih nasihat. Problemnya satu, Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan. Iya kalau buahnya jatuh. Kalau nggak jatuh, maka yang terjadi adalah dia akan terus-menerus berada di antara yang buah-buah yang bagus dan dia mulai merusak. Problem dengan karyawan bermasalah adalah saat tidak dibereskan, dia itu menular, Bapak Ibu. Setuju? Yes. Yes, kalau yes boleh dong chat. Yes. Saya untuk memastikan pada malam hari ini Anda nggak ketiduran mendengarkan sharing saya Bapak Ibu. Ya, karena saya men-sharingkan dengan antusias dan bersemangat. Yes nih, udah dari Pak Eko, dari Bu Ayu, langsung tuh, gitu ya. Nah, thank you. Mantap. Nah, Bapak Ibu gini. Yang saya mau ceritakan kepada Anda adalah, saya kasih contoh. Kalau tadi beberapa teman-teman mungkin mengalami situasi seperti ini, kata Mbak Sari. Sharing dengan itu contoh kasus bagaimana karyawan problematik itu menular. Boleh? Yes. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terjadi adalah begini, ya. Kejadian ini terjadi di perusahaan Jepang. Dan boleh dikatakan posisinya lumayan loh. Karena di posisinya adalah dia itu sudah assistant manager. Dan yang terjadi adalah ini posisi yang cukup tinggi, ya. Nah, yang terjadi adalah begini. Oleh direktur Jepang yang sebelumnya, dia tuh dikasih janji bahwa dia akan dipromosikan. Nah, dan setelah dijanjikan, yang terjadi adalah si Jepang ini kemudian balik ke negaranya karena tugasnya sudah selesai. Dan pimpinan yang baru masuk. Nah, pimpinan yang baru masuk ini melihat bahwa si assistant manager ini sebenarnya nggak capable. Capable-nya cuma bisa carmuk, alias cari muka. Maka kemudian dia dipromosikan. Betul-betul ya. Jadi janji yang sudah diberikan dan sebagainya tidak dilakukan. Dan sejak itulah Bapak Ibu sekalian, dia mulai jadi merusak. Jadi apa yang terjadi adalah, nah yang jadi celaka itu sebenarnya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Dia itu punya backing kuat di SP, Serikat Pekerja, seperti ceritanya Pak Talib tadi. Jadi kalau misalnya pimpinan, manajemen gitu, HR gitu, punya ide apa, itu pasti udah bocor ke Serikat Pekerja. Padahal ide itu termasuk ide yang baik sebenarnya untuk karyawan. Dan itu ditekuk-tekuk beritanya, diadu domba, dan dikasih tahu bahwa tujuannya itu untuk sesuatu yang buruk.
ya. Dan selama bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian, dia mengadu domba antara manajemen dengan serikat pekerja. Ya. Dan nggak ada yang berani melakukan langkah apapun terhadap si assistant manager. Lebih parah lagi, bayangkan nggak? Orang ini di HR. Yang seharusnya bisa mengademkan, yang seharusnya itu bisa memberikan menenangkan. Dan akhirnya selama bertahun-tahun, daya rusaknya udah luar biasa, hingga akhirnya keputusan pahit. Dan akhirnya dengan berani, pahit dan berani dilakukan, dan akhirnya kemudian orang ini dipensiunkan. Memang ada program pensiun dini, dan orang ini diminta untuk mengambil pensiun dini. Ya, dengan pesangon yang lumayan, orang ini pensiun dini, tetapi Bapak Ibu sekalian, daya rusak ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh orang ini untuk organisasi udah terlalu besar. Listen ya, to this kind of story, Bapak Ibu sekalian, real story. Cerita di salah satu klien kita. Wow. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kalau kita perhatikan kasus-kasus seperti ini, seperti buah busuk. Makanya contoh yang kita katakan, bagaimana ini menular, bagaimana ini berpengaruh kepada yang lainnya. Ya nggak Bapak sekalian. Nah, makanya gini, ya problem dengan karyawan-karyawan yang bermasalah ini adalah secara statistik mana? Secara statistik Bapak Ibu sekalian ya, sebagai bahan renungan buat kita pada malam hari ini, ya. Jadi kayak di Amerika sendiri, ya kita nggak punya data statistik. Ini data statistik oleh Gallup tahun 2018. Gallup itu kan yang banyak melakukan survei kepuasan karyawan, yang sering kali melakukan, tahu nggak berapa jumlahnya? Ada 70% karyawan yang nggak engage. Bayangkan. Biasanya tadi kan statistik yang karyawan yang rusak total sekitar 20%. Ya nggak engage. Lantas kemudian jadi masalah itu bisa sampai 70%. Kebayang nggak sih Bapak Sekalian betapa PR Anda sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang leader, harus semakin besar menghadapi situasi seperti ini. Artinya apa? Itu membuat mereka jadi nggak loyal. Dan saya merasa ini ada beberapa teman-teman yang punya banyak karyawan. Tadi saya sempat melihat ada brother Jeffrey Key, brother kita dari Manulife yang wow, ini masyarakat rakyat itu sampai ribuan orang. Thank you bro untuk supportnya untuk acara kita pada malam hari ini juga hadir. Bayangkan, if is 70%, meaning apa? Meaning 70 ini nyawanya nggak berada bersama dengan organisasi kita, Bapak Ibu. Ya, bayangkan ya. Jadi, saya mau minum dulu ah. Ya, sambil tersedak Bapak Ibu sekalian ya. Oh, oke. Ini sudah ada pertanyaan juga sih, Pak. Pak Nasrun, bagaimana cara komunikasi yang elegan menghadapi karyawan yang dianggap bebal dan susah dikasih tahu? Nah, persis. Nanti saya akan kasih tips, jangan khawatir. Ya, bagaimana dari Bu Devi juga nih, cara mengetahui orang ini virus ketika interview kerja, Pak. Ini problem. Problemnya adalah saya mengalami di HR, kadang-kadang nggak gampang. Ditambah lagi sekarang ini, terutama di Indonesia, kalau di luar negeri kayak misalnya contoh saya cukup lama sekitar 3 tahunan kayak di Vancouver, biasanya ada kewajiban perusahaan untuk jujur cerita. Kalau misalnya dia keluarnya dengan nggak baik-baik, biasanya ketika ditanya, makanya ada reference check. Reference check itu biasanya dilakukan yang perusahaan yang sebelumnya, kasih tahu dan nanya bagaimana kondisi orang ini di perusahaan. Nah, celakanya adalah, kebayang nggak sih, kadang-kadang di Indonesia, ketika karyawan yang jelek ini keluar, apalagi keluarnya ke kompetitor, perusahaan akan bilang, syukurin, dia pindah ke sana, dia dapat masalah di sana. Jadi ketika ditanya, bagaimana orang ini waktu ketika bekerja di tempat Anda? Oh, bagus kok, baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Ya kalau nggak ada masalah, kenapa keluar gitu? Gak gampang. Dan orang ini kadang-kadang bisa berkamuflase. Makanya yang sangat penting yang bisa dilakukan adalah kita berusaha. Saya merasa gini, jawaban ini mungkin tidak bagus. Mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain bisa menambahkan juga. Kadang-kadang kita menggunakan intuisi kita. Intuisi kita untuk mencoba untuk melihat kenapa sih meloncat-loncat seperti ini? Apa sih kejadiannya? Syukur-syukur kita reference check, berusaha. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan masukan kenapa orang ini pergi, keluar, dan bergabung dengan organisasi kita. Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah, yaitu mencoba paling enggak selama dia bekerja, misalnya contoh ada masa ketika dia untuk proses sebelum pengangkatan jadi karyawan tetap itu,
kita bisa mencoba untuk memantau perilaku dia, sikap dia, itu yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi orang-orang seperti ini. Nah, Pak Dedis bertanya, ada nggak tes tertulis untuk mengetahui toksik? So far, belum ada. Karena orang-orang seperti ini kadang-kadang, apalagi kalau dia punya tipe psikopat. Kapan-kapan kita bagus juga ya mengebahas tentang psikopat di tempat kerja, Bu Dian ya. Kadang-kadang nggak bisa terdeteksi. Dan di depan Anda dia bisa mengatakan hal yang luar biasa dan nggak terdeteksi. Ceritanya baru terjadi ketika bergabung bersama dengan organisasi kita. Nah, itu yang penting sebenarnya. Nah, maksud saya adalah bagaimana menyikapi. 30% dari mereka merusak nama organisasi. 8, nah yang paling parah adalah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu. Problemnya adalah, kata Gallup tahun 2018, bayangkan, cuma 18% yang dikasih masukan. Artinya apa? Sebagian besar dari mereka ini tidak pernah dikasih tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi adalah, saya kasih contoh. Ini, mari kita sebuah kasus yang pernah terjadi ketika karyawan yang bermasalah tapi tidak dikasih tahu. Kenapa? Karena atasannya tidak punya nyali untuk memberitahu. Kejadian ini Bapak Ibu sekalian, saya mau bawa Anda balik ke tahun 1972. Di tahun 1972 pernah ada satu kejadian tragis di Inggris. Ya, bukan di Indonesia tapi di Inggris. Altamwell Horrell Crash namanya. Tepatnya di tanggal 11 Juni 1972. Pas tahun lahir saya, Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu itu ada seorang masinis namanya Robert Wilson. Robert Wilson ini, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang masinis yang sebenarnya punya catatan buruk. Problemnya adalah, catatan buruknya adalah alkohol. Dan itu udah berkali-kali sampai pernah dikasih catatan karena pelaporan. Tetapi atasannya sendiri tidak pernah berani untuk menegur. Problemnya apa? Karena Bapak sekalian dilihat dari catatan, si Robert Wilson ini termasuk salah satu masinis yang cakep dan pekerjaannya kemampuannya luar biasa, yang sangat kompeten. Dan lebih parah lagi, beberapa waktu sebelum kejadian kecelakaan ini, Robert Wilson sendiri baru saja diangkat menjadi salah satu masinis utama. Dan di hari yang naas itu di tanggal 11 Juni 1972, apa yang terjadi? Rata-rata kecepatan kereta ketika memasuki area padat, harusnya kecepatannya adalah sekitar 30 km per jam. Dan apa yang terjadi? Karena kondisi mabok, dan pada hari yang naas itu, dia kemudian minum alkohol, dan yang terjadi adalah kecepatan waktu ketika kecelakaan terjadi itu diperkirakan itu sekitar 120 km per jam. Yang menyebabkan kereta kemudian terlempar keluar dari rel, dan akhirnya kemudian dia sendiri sebagai masinis akhirnya kemudian meninggal. 5 orang langsung meninggal di tempat, dan sekitar 126 orang luka parah, tapi sebenarnya jumlah korbannya dianggap ditutupi oleh pemerintah karena waktu itu ada hubungan dengan pemilihan umum politik. Dan dia ini dianggap sebagai salah satu kecelakaan yang fatal di Inggris pada waktu itu, yang dikaitkan dengan yang kemudian dia sangat disayangkan. Mungkin kalau dari angka yang kemudian menjadi laporan resmi dianggap nggak terlalu penting banget. Tapi sebenarnya adalah yang disayangkan adalah ketika kasus ini kemudian diinvestigasi lebih lanjut, sebenarnya orang ini sudah punya catatan buruk terkait dengan alkohol. Karena ketika waktu kejadian ketahuan bahwa dia sebenarnya juga dalam kondisi alkohol dalam tubuhnya itu sangat tinggi. Jadi dianggap sebenarnya dia lagi mabok. Dan jadi problemnya adalah kenapa orang seperti ini bahkan dipromosikan sebelumnya, dan si pimpinannya sendiri sama sekali kemudian tidak berani untuk menegur orang seperti itu. Menarik ya Bapak Ibu ya. Dan saya merasa begini, kejadian ini melengkapi statistik tadi yang cuma 18% pimpinan yang punya keberanian untuk mengatakan kepada bawahannya. Menarik ya. Makanya malam ini sebenarnya menjadi sebuah catatan buat kita, pembelajaran buat kita kalau saya boleh sharing kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian secara pribadi pada kesempatan malam hari ini. Betapa banyak organisasi yaitu seperti itu. Tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk menyikapi mereka. Pertanyaannya adalah kenapa sih gitu? Tidak berani untuk kasih tahu. Dan ketika digali lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik, komentar menarik Bapak Ibu sekalian ya. Kisahnya tragis banget. Makanya ini jadi bahan refleksi. Makanya kenapa tadi polling saya mulai dengan pertanyaan, ketika ada karyawan bermasalah, what do you do Bapak Ibu? Pak Joko Kurniawan, hai.
Ya, kira-kira kenapa di organisasi ada orang-orang yang seperti itu? Pada saat dilakukan rekrutmen, mereka adalah orang pilihan yang direkomendasikan oleh HR. Dalam perkembangannya, kok malah si jasa kok jadinya si karyawan itu bermasalah? Di mana letak akar permasalahannya? Bermacam-macam sih. Kadang-kadang bisa memang sebenarnya dari akar dari sananya, sebenarnya orang ini punya potensi bermasalah, bisa Mas Joko, bisa juga karena salah treatment. Jadi mungkin seperti contoh kasus yang tadi saya ceritakan, si asisten manajer itu. Adinya orang ini nggak bermasalah, tapi karena janji dan kemudian tidak terpenuhi, orang ini kemudian masuk dalam BLBI, Barisan Luka Batin Indonesia, barisan sakit hati. Dan akhirnya kemudian menjadi orang yang merusak buat organisasi. Jadi awalnya nggak bermasalah. Tapi lantas dalam perkembangan berikutnya orang ini jadi masalah. Atau karena itu, sebenarnya ketika ada benih-benih masalah, problemnya adalah orang ini tidak pernah ditegur dan tidak pernah dikasih tahu dan tidak pernah ada langkah-langkah untuk mendisiplinkan dan menyikapi orang seperti itu. Akhirnya kemudian dibiarkan berlarut-larut dan kemudian menjadi kanker yang menjadi semakin besar di dalam organisasi. Yes. Ya. So, Partai Sakit Hati. PSH. BLBI, Pak. Barisan Luka Batin Indonesia. So, ya, jadi ketika ditanya apa sih dan kenapa sih kejadian seperti ini terjadi? 3 alasan. Kenapa pimpinan nggak berani, nggak punya nyali untuk mengatakan kepada bawahannya? 3 alasan itu apa, tahu nggak Bapak sekalian? Pertama adalah karena tetap berusaha untuk menjaga hubungan. Jadi si pimpinan ini khawatir, seriously, banyak loh. Ada pimpinan yang dia punya kekhawatiran. Nanti kalau gue ngomong, kalau gue kasih tahu, nanti hubungan jadi nggak enak, hubungan jadi nggak nyaman. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena merasa, percumalah. Ntar dikasih tahu juga nggak akan berpengaruh sama sekali. Nggak akan ada perubahan sama sekali. Dan yang ketiga menganggap bahwa, kayaknya urusan ini terlalu sepele deh. Kayak urusan ini nggak ada gunanya, nilainya nggak terlalu, kenapa harus dipermasalahkan? Udah deh, lebih banyak yang harus diurus. Lebih banyak hal yang mesti kita bereskan. Akhirnya kemudian dibiarkan begitu saja. So ini 3 alasannya. Takut rusak hubungan, merasa itu percuma, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sepele. Jadi kemudian dibiarkan berlarut-larut Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan ini ya yang menyebabkan kenapa orang-orang, kalau Anda bertanya, kenapa ya Pak Antoni, kenapa Pak Martin, orang-orang seperti ini dibiarkan terus-menerus dan kemudian menjadi karyawan yang bermasalah dan terus-menerus, ya itu karena 3 alasan ini. Takut rusak hubungan, merasa itu percuma, dan merasa bahwa itu sesuatu yang sepele. Dan akhirnya seperti tadi, sesuatu yang kecil, tapi kemudian ini menjadi semakin besar dan kemudian itu menjadi daya rusak buat organisasi. Ya, nah pertanyaannya adalah, ini saya jadi menjawab malam hari ini, ya di bagian dari obrolan kita sebagai bahan refleksi buat kita, Bapak Ibu sekalian. Menjawab pertanyaan tadi Pak Nasrun tadi ya dari Jogja. Pak Nasrun tadi bertanya, terus bagaimana tips berkomunikasi kita? Nah persis malam hari ini sebenarnya saya mau mencoba untuk memberikan inspirasi seperti yang saya katakan. Saya ingin memberikan nilai tambah. Kenapa? Buat Anda yang sudah jadi pimpinan, buat Anda yang punya banyak anak buah, buat Anda yang bakal jadi pimpinan, you listen to me carefully. Yaitu apa? Yes. Wah, ini ada komentar dari Pak Bagus, Pak Antoni. Saya kebetulan adalah manajer baru di kantor sekitar 3-4 bulan ini dan kondisi ini direct boleh dibacakan atau enggak ya? Nggak usah dibacakan kali ya. Nggak usah dibacakan. Direct message ya Pak. Yes, direct message. I'm so sorry Pak. Oke deh kalau gitu. Tapi nih kalau begitu. Abe kayaknya yang berkomentar nih. Ada beberapa analisa. Pak Bagus mengizinkan saya untuk menceritakan ini di dalam, maka saya akan membahas kasus ini. Pak Bagus, saya harus dapat izin dari Anda. Ya, nanti Bapak ini aja ya, di unmute boleh, bilang boleh gitu. Atau di chat, bilang boleh Pak, di-share. Nah, baru di-share. Yes. Kalau boleh di-share, saya baru akan share ya Pak Bagus ya. Kalau enggak, nanti kita chat secara pribadi. By the way, boleh loh Bagus Lian. Kata ya, Pak Abe, kayaknya atasannya belum ikut training di cara excellency Pak. Makasih loh Pak Abe. Pak Abe, terima kasih. Ya. Silakan di-share. Oke, saya udah dapat izin dari Pak Bagus. Mari kita jadikan ini sebagai kasus untuk kita bahas. Jadi kasusnya begini, Bapak sekalian ya.
sebelum saya kasih tips, slide berikutnya akan bicara mengenai tips. Pak Antoni, saya kebetulan adalah manajer baru di kantor, sekitar 3-4 bulan. Dan kondisi saya ini mempunyai staff dengan level asisten manajer yang sudah cukup lama bekerja. Dengan kemampuan bekerja yang selama ini tidak terlalu menonjol atau biasa-biasa saja. Oke, performanya biasa saja. Dan staff saya ini ternyata sudah cukup lama disorot oleh atasan saya dan HR bahwa yang bersangkutan tidak perform secara pekerjaan. Nah itu udah tahu bermasalah, tapi nggak disikapi. Dan dia berharap bahwa Anda akan melakukan eksekusi. Alright, congratulations. Hingga pada saat performance review dan penilaian karya bulan lalu, atasan saya meminta saya untuk menentukan 2 pilihan untuk segera menentukan nasib staff saya tersebut. Yaitu determinasi dengan cara mencari kandidat dari luar atau determinasi dengan mencari kandidat dari dalam. Saya pun merasa kasihan dengan staff saya apabila determinate. Karena keluarga khususnya istri menderita kanker dan punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Wow, oke. Ini yang secara MBTI Anda feeling. I know. Ya, nggak akan gampang dalam situasi. Apakah menurut permintaan manajemen atau bersikuku untuk melobi? Saya merasa ini saatnya buat Anda untuk bicara belak-belakan dengan ini. Malam ini, Pak Bagus, saya mau Anda mendengarkan presentasi saya, sharing saya, tips saya berikutnya. And you listen to me carefully, dan saya mau Anda potret nanti, by the way, kalau Anda ikut sampai bagian terakhir nanti, ini blink, slide ini saya nggak keberatan untuk men-sharingkan kepada Anda kok. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya, ini bagian dari sharing bulanan kita. Ya, so, menjawab pertanyaan Anda, Pak Bagus, itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, jawabannya apa? Malam ini kita akan belajar, ya, sharing tentang sebuah tips yang diinspirasikan dari 2 buku yang sangat penting. Buku Crucial Conversation dan buku The Art of Constructive Confrontation. Ada sebuah teknik namanya teknik 3C namanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Teknik namanya teknik 3C. Ups, Bapak Ibu sekalian, ya, namanya teknik 3C. Ya. Nah, 3C itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Ya, namanya 3C. 3C itu singkatan dari Constructive Confrontation. Ini yang persis harus Anda lakukan dan aplikasikan untuk Anda bicarakan dengan si karyawan tersebut. Apalagi Anda tahu, apalagi kalau misalnya contoh Anda memutuskan dengan ada beberapa belas kasihan tersebut. Saya bisa mengerti, saya bisa paham. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ketika Anda terminasi dia, belum tentu orang ini akan bisa mendapat pekerjaan dalam situasi seperti ini. Tetapi dia juga harus tahu bahwa ketika Anda mengambil keputusan ini adalah keputusan karena Anda belas kasihan dengan dia. Tetapi Anda tidak boleh mengambil langkah ini tanpa sepengetahuan dia. Dia harus juga mengerti mengenai apa yang terjadi. Istilahnya adalah dengan cara Anda membantu dia untuk membantu Anda. Sebenarnya, ya itu yang perlu dilakukan. Nah, dari Mbak Sari, di tempat kami sepertinya tidak ada toksik amat. Syukur. Bagaimana kalau karyawan itu lebih kurang inisiatif, kurang proaktif, kurang berani beresiko, mengambil tanggung jawab meskipun kecil. Hal seperti ini ternyata membuat tidak nyaman antar teman. Nah, kalau urusan, ya saya setuju Bu Sari bahwa problem ini nggak terlalu besar. Karena kalau yang sudah masuk ke dalam problematik itu, betul-betul itu daya rusaknya besar. Dan kita bisa melihat bagaimana itu mulai seperti kayak buah yang busuk tadi, mulai menyebabkan buah yang lainnya ikut membusuk. Nah, itu makanya sama seperti kayak virus ya, yang kita alami sekarang ini, virus itu mesti dikarantina supaya tidak spread lebih tinggi lagi. Nah, celakanya, masalahnya adalah kadang-kadang dibiarkan. Makanya sangat penting. Dengan siapa orang ini berinteraksi, Anda perlu datangi dan kasih antivirus kepada orang-orang yang berurusan dengan dia. Kalau perlu dikarantina, kayak virus. Jangan sampai dia berada di dalam posisi yang punya daya pengaruh yang begitu besar. Dan kita yang mesti mengerti tentang orang-orang seperti ini. Apalagi daya merusaknya itu luar biasa. Nah, bagaimana sih Pak?
metode, namanya metode state. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, saya belajar dengan susah payah teknik ini waktu ketika saya adalah bagian dari Association Talent Management di US gitu. Sekarang saya menempuh studi S2, S3 saya Bapak Ibu. Dan di situ kami mendalami salah satunya adalah tentang bagian ini. Dan malam ini saya mau sharekan mengenai metode ini. Metodenya ini gimana? Ada satu metode namanya metode state namanya. State itu apa sih? State itu singkatan. Tapi inilah langkah. Kalau saya menjawab pertanyaan menggunakan kasusnya Pak Bagus tadi sebagai sebuah contoh. Pak Bagus, itulah yang mesti Anda lakukan. Itulah yang mesti Anda kerjakan. Kalau misalnya contoh, Anda berinisiatif, belas kasihan Anda mengatakan kayaknya saya masih mau menahan orang itu untuk bekerja bersama dengan kita sebelum Anda terminasi. Karena Anda kasihan misalnya. Tetapi jangan lupa, Anda harus bicara. Karena kalau nggak bicara, orang ini kan terus-menerus dan dia merasa dia tidak bermasalah. Dan pernah terjadi dan banyak kasus juga sebenarnya terjadi. Di mana karyawan yang bermasalah, apa yang terjadi? Tidak disikapi. Tapi yang terjadi adalah atasannya ngomong sama orang lain. Orang lain tahu mengenai masalah orang tersebut, kecuali orang itu nggak pernah tahu-tahu. Bayang nggak sih? Jadi dia sama yang lain cerita, lu tahu nggak? Oh sial banget loh. Punya bawahan yang kayak begitu, aduh gila ya. Gue nggak tahu gimana dan sebagainya. Semua orang tahu. Karena kepada semua orang dia ceritakan tentang masalah ini. Kecuali kepada si karyawan ini. Nggak pernah diceritakan. Makanya teknik yang namanya 3C ini, metode ini bisa kita lakukan. Tekniknya seperti apa? Namanya teknik state namanya. State itu apa sih? Dasar dari state ini adalah sederhana. Kalau kamu tidak pernah berani untuk mengkonfrontasikan, kalau kamu tidak berani untuk mengatakan, istilah kita adalah mengkonfrontasikan, bicara, maka sesuatu itu tidak akan pernah selesai. Sesuatu itu tidak pernah akan improve. Sesuatu itu tidak pernah beres kalau kamu tidak berani untuk mengkonfrontasikan. Ini terjadi dalam organisasi, ini juga terjadi di dalam hubungan, ini juga terjadi di dalam pertemanan. Yes, no? Kalau Anda setuju, boleh dong. Klik yes, 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 yes. Karena ini benar-benar, ini dasarnya, ini prinsipnya. Yes, kata Bu Devi, Ya, Pak Berry. Yes. Semua yes. Yes. Kata Wow, oke ya. Yes, Bu Devi. Pak Berry, yes, betul. Bu Lisbeth, yes, gitu. Ya, Pak Abe, yes. Pak Arden, yes. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar malam hari ini sebuah metode. Praktekkan ini. Dan saya ingin mendengar dari Anda ketika Anda mempraktekkan teknik state ini. State ini apa? Teknik state ini adalah pada dasarnya bagaimana Anda berkomunikasi. Ya, singkatan. Jadi gini, mulai sekarang seperti kasusnya, mari kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian ya. Dan Pak Bagus mengatakan, yes Pak Antoni, saya sudah bicara dan coaching staff saya tersebut, Pak, beberapa kali. Makanya saya tahu kondisi keluarganya, tapi manajemen saya ini tetap ingin yang bersangkutan diterminate oleh saya. Gini aja, paling menurut saya Pak Bagus yang paling bagus adalah Anda bikin kontrak. Menurut saya bukan lagi cuma sekedar coaching. Di coaching Anda itu harus ada kontrak tertulis. Berapa lama, improvement apa yang dilakukan, dan kemudian kontrak itu Anda bawakan kepada manajemen sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan. So, it's a win-win. Anda bilang kepada si bawahan tersebut bahwa ini yang sudah saya lakukan dan ingin yang saya lakukan. Saya melakukan ini karena belas kasihan, karena situasi seperti ini, tapi ada pandangan seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Lakukan dialog. Nah, persis state ini yang menjadi bagian dari bahan obrolan tersebut. State itu apa? Mari kita pelajari satu demi satu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu state? Ini yang saya mau Anda praktekkan. Dimulai dengan apa? Pak Bagus, Anda mulai dengan share your fact. Apa fakta yang Anda miliki tentang orang tersebut? Nggak bisa. Kalau di perusahaan-perusahaan Jepang, saya lama di Astra, Bapak Ibu sekalian, bagian dari employment saya, kita selalu diajar speak with data. Selalu bicara dengan data. Dalam coaching pun, ketika kita bicara dengan karyawan akan lebih bagus ketika kita punya data. Datanya apa? Jadi kita tidak mengatakan, kamu itu ya selalu terlambat, kamu itu nggak punya disiplin. But the problem is, do you have data? Data itu akan menjadi penunjuk. Dan kadang-kadang celakanya, seringkali manajemen juga kadang-kadang menghukum, melabel seseorang, tapi nggak punya data. Datanya apa? Share your fact.
perspektif. Makanya kenapa yang saya suka adalah gambar kita pada kesempatan ini, kalau Anda perhatikan itu kan gambar dua orang. Ini adalah gambar diri Anda, ini adalah gambar orang itu. Bagaimana kita mempertemukan dua fakta kita dengan fakta dia. Share your fact. Nah, dan berikutnya adalah T. Tell your story. Jadi, pertimbangan apa? Makanya dalam hal ini Pak Bagus, Anda harus cerita secara jujur. Situasi apa yang Anda alami, pergumulan batin apa yang Anda rasakan, apa yang menjadi dasar pertimbangan apa belas kasihan yang Anda miliki. Share secara, istilah saya sering kali menggunakan brutal pada orang seperti ini. Share your side of the story. Kasih tahu. Karena persoalannya adalah kadang-kadang, ya mungkin kita, tapi kan dia tidak mau dikasihani, tapi Anda harus menceritakan ini adalah versi dari diri Anda. Digambarkan dari orang dengan gambar orang yang berwarna merah ini. Ya, itu bagian yang kedua. Bagian ketiga dari obrolan ini, konfrontasi kita ini, Bapak Ibu sekalian adalah, ya udah, kita bertanya. Sekarang saya ingin mendengarkan seri lain dari cerita kamu. Oke, kalau dia udah bercerita, biasanya kan gini. Buat saya adalah, kalau saya mengajar di dalam leadership skill, saya selalu mengatakan, ya orang malas itu akan selalu kasih alasan. Orang rajin itu akan selalu cari cara. Atau sebaliknya. Kalau kita balik. Orang rajin akan mencari cara. Orang malas akan cari alasan. Bisa jadi itu menjadi pembenaran buat dia. Dan dia cerita, aduh Pak, maafkanlah Pak, soalnya anak saya Pak, istri saya kondisi seperti ini. Iya, tapi kan ini kita bukan yayasan sosial. Benar kita membantu. But you have to help me if you want me to help you. Dalam situasi ini, kasih tahu tentang situasinya, kondisinya apa. Dan minta cerita dari versinya dia, Bapak Ibu sekalian. Apa versi cerita? Siapa tahu dia punya berbagai pertimbangan. Termasuk juga versi dia kenapa dia tidak perform seperti yang diharapkan. Ya, artinya gini loh Bapak Ibu sekalian. Terutama untuk Pak Bagus. Baik hati ketika di organisasi itu ada limitnya. Sama seperti dalam situasi ini, benar Anda mau membantu dia. Tetapi kalau orang ini sampai pada titik tertentu dia sendiri nggak terlalu peduli, sementara Anda udah berusaha, mungkin kadang-kadang orang ini harus kita tindak dengan jauh lebih disiplin untuk mengatakan, I try to help you, but so sorry. You yourself didn't want to help you, therefore mungkin kita nggak cocok. Kamu nggak cocok dalam organisasi seperti ini, bahkan ketika sudah dibantu sekalipun. Kadang-kadang keputusan pahit itu seperti itu harus dibuat. Tapi ya itu, problem berikutnya adalah tanya dulu versi cerita dia seperti apa. Jangan cuma cerita alasannya, tapi juga cerita kenapa, apa kesulitan. Jangan-jangan dia juga punya versi cerita, kenapa hasil itu tidak seperti yang diminta. Have something to do dengan pekerjaan dia. Versi cerita dia untuk apa? Nah setelah dia menceritakan versi cerita dia, makanya sangat penting bagian T. Ini urusan obrolan belum selesai. Nah, disinilah di nomor 4, kemampuan coaching skill Anda itu sangat ditentukan. Nomor 4, yaitu apa? Mengadakan dialog. Bukan debat. Bedanya apa? Ketika kita berdebat, ujung-ujungnya adalah win-lose. Gua menang, pokoknya kamu mesti ikuti saya. Tetapi ketika kita dialog, itu kan beda. Dialog itu dalam rangka kita membuka pikiran kita. Dalam rangka kita ingin tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. So, Bapak Ibu sekalian, ya. Intinya adalah mari kita ngobrol. Dialog itu seperti itu. So, Bapak Ibu sekalian, bukan debat. Jadi kalau dialog itu berarti kita win-win. Oke, I want to understand, I want to know. So what happened? Itu yang kita lakukan. So disitulah terjadi percakapan. Nah, disinilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau Anda belajar skill yang namanya coaching, disinilah yang namanya kemampuan coaching kita itu bisa dipakai di sini. Berbagai prinsip. Saya nggak tahu teman-teman sekalian, ada yang mungkin beberapa di sini adalah certified coach, ada yang sudah pernah belajar tentang coaching. Disinilah ilmu Anda waktu ketika dialog ini bisa dipergunakan. Dan biasanya kalau saya mengajar di dalam kelas-kelas coaching itu biasanya ada 7 langkah yang bisa kita lakukan untuk menggali dampaknya seperti apa. Berbagai tips itu sebenarnya bisa dipakai di dalam bagian di sini. Belantas baru kemudian state kita berakhir dengan apa? State kita berakhir dengan satu bagian terakhir, yaitu apa? Encourage dia untuk berubah.
Jadi dampak dari obrolan kita sebenarnya adalah mengajak dia untuk, oke, apa yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan ini? Apa yang bisa dikerjakan? Dan encourage, dan kita mendorong dia untuk perubahan itu. Dan Pak Bagus, yang Anda lakukan adalah mendorong dia. Kenapa itu perlu berubah? Alasannya apa? Dampaknya apa? Kalau iya apa? Kalau enggak, dampaknya bakal seperti apa? Itu adalah bagian dari dialog Anda. Dan Anda encourage. Encourage berarti bukan cuma sekali. Bisa proses monitoring dilakukan, dan itu yang bisa dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Ya, wow. Saya menghabiskan waktu lebih dari 1 jam yang saya janjikan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berharap tips ini menjadi salah satu tips penting untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Anda Bapak Ibu. Hopefully, paling enggak, kalau Anda merasa obrolan singkat kita, pencerahan kita kurang lebih sejam ini mencerahkan buat Anda seperti yang kita janjikan Bapak Ibu sekalian, boleh dong ketik yes gitu. Yes. Ya, saya ingin berharap bahwa memberikan nilai tambah seperti yang saya selalu janjikan. Setiap bulan Bapak Ibu sekalian kita akan mengadakan acara seperti ini untuk menginspirasi. So, setiap bulan juga pastikan juga Anda memasukkan nama Anda, email Anda, nomor handphone Anda Bapak Ibu sekalian. Setiap minggu, setiap bulan kita akan membahas topik-topik yang berguna, bermanfaat. Dan berita baiknya apa Bapak Ibu sekalian? Masalahnya adalah teknik state ini bukan cuma dipakai bisa di dalam karyawan. Bahkan Anda merasa nggak? Ini pun bisa Anda pergunakan pada waktu ketika Anda punya masalah dengan anak Anda. Dan you think so? Ketika Anda punya anak Anda yang bermasalah, Bapak Ibu, you can talk to them. Use this. Lu nggak bisa jadi orang tua yang isinya cuma pokoknya, dan itu jadi masalah besar. Kelak anak Anda, kenapa tiba-tiba saya jadi ngomong parenting ya Bapak Ibu? Tapi saya merasa bahwa ini bisa dipakai kok. Problemnya adalah banyak anak kadang-kadang sebel sama bapaknya, sama ayahnya, sama bundanya. Kenapa? Karena isinya cuma pokoknya. Share your fact. Penjelasan yang kelihatan, yang observasi tentang dia. Narasi cerita Anda apa? Tanyakan pada dia. Apa sih sebenarnya pemahaman dia? Dan kemudian lakukan dialog. Dialog itu bukan win-lose. Percuma kita menang, ujung-ujungnya orang ini nggak ikut dan melakukan apa yang kita kasih tahu kok. Bapak Ibu, yes. Ujung-ujungnya ada encourage dia. Kita mendorong dia. Why? Dan di sinilah, ingat dong. Ya. Apa yang menjadi why? Kata Simon Sinek, why-nya itu penting. Alasannya apa? Dan itu penting untuk dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Dan itu menolong orang untuk berubah. Yes, Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Nasrudin, thank you banget ya. Semoga Pak Nasrudin ini memberikan jawaban buat Anda. Ya, I know saya jadi mengambil waktu lebih dari 1 jam yang saya menjanjikan Bapak Ibu sekalian ya. But Bapak Ibu sekalian ya, saya berharap bahwa ini menjadi salah satu tools. Yes, Bapak Ibu sekalian, tools ini mengubah saya, tools ini menolong saya. Saya juga berharap bahwa tools ini juga menjadi sesuatu yang jangan cuma didengarin dong. Praktekin, oke? Lakukan. Dengan tim Anda, try. Bahkan kalau kamu nggak punya tim, lakukan dengan partner Anda. Ingat, sesuatu yang tidak berani kamu konfrontasikan, tidak akan pernah berubah. Itu prinsip utama. Banyak kejadian, banyak kasus. Bahkan kalau di kelas saya mencarikan ada banyak kasus. Bahkan pesawat Challenger meledak pun gara-gara orang-orang berani ngomong. Gila nggak Bapak Ibu? Satu pesawat Challenger meledak gara-gara orang tidak berani konfrontasi. Di dalam organisasi kita butuh nyali seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan keterbatasan waktu dan kita sudah belajar tentang step ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke, karena itu mudah-mudahan Bapak sekalian kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu dan sebagainya Bapak sekalian, yes. Pak Bagus, Pak Martin, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya akan jalankan 3C ini Pak, sangat bermanfaat materi kali ini. Thank you Pak Bagus, laksanakan ya. Iya nih, saya sudah menjalankan teori itu dan beberapa orang berhasil Pak. Itu teori yang bagus banget. Thank you Bu Yani. Yes, saya juga banyak belajar dari Bu Yani. Bu Yani punya asam garam pengalaman yang luar biasa. Ya, beliau dari finansial, dari institusi finansial, dan saya merasa asam garam ini penting banget. Tapi kadang-kadang gini, saya bicara kepada beberapa pemimpin muda. Why you have to wait so long untuk mendapatkan kebijaksanaan seperti ini kalau kita bisa shortcut? Ini adalah bagian dari shortcut kita untuk belajar. Belajar untuk kita awalnya mungkin nggak nyaman. Apalagi kalau misalnya tipe personality Anda bukan tipe seperti itu.
Makanya harapan saya adalah begini, Bapak sekalian, ya. Di dalam pembelajaran kita kali ini, setiap bulan kita akan mengadakan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pastikan Anda masukkan nama, masukkan Anda email Anda kepada Bu Fani dan malam hari ini. Dan yang jelas Bapak Ibu sekalian, setiap bulan kita terus-menerus akan memilih topik, memilih ide yang membuat Anda. Dan kali ini ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang state kita kali ini. Setiap kali selalu ada sharing, selalu hal yang berguna. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini bukan cuma karyawan, bisa juga dipakai buat anak kita dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk menangani ilmu, menangani yang bermasalah ini sebenarnya masih ada banyak banget loh. Ya, misalnya di bagian seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya kita masih bisa menggunakan teknik coaching gitu. Ya, makanya saya mendorong sebenarnya bagian dari pembelajaran ilmu coaching, kalau Anda sudah pernah punya, praktekkanlah supaya masalah jadi tidak berlarut. Ya, makanya malam hari ini salah satu harapan saya adalah mengajak Bapak Ibu, teman-teman profesional terus-menerus menggali, ya. Apalagi khususnya buat Anda yang di bawah Anda ada nasib begitu banyak orang yang ada di bawah Anda. Nah, organisasi itu kan bergantung pada tim. Nah, kalau timnya kerjanya nggak bagus, ya, dan maka saya bilang pemimpin juga nggak akan bisa mengembangkan organisasi kemana-mana. Ya, makanya ilmu ini menjadi sangat penting. Salah satu yang selalu saya katakan pada malam hari ini yang kita katakan adalah ilmu coaching itu. Ya, dan buat kita adalah nggak percuma buat kita untuk belajar coaching ini. Nah, sekali lagi fungsi kalau kita berbicara sedikit tentang coach Bapak Ibu sekalian malam hari ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu yang saya ingin katakan kepada Anda, mungkin contoh kalau Anda mengatakan, contohnya gimana? Nah, saya punya satu contoh, ya, sebelum Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melakukannya. Ya, ini ada satu kasusnya adalah si supir jago ngebut. Dan Bapak Ibu, real story. Lebih parahnya lagi adalah dia cerita sama kak supir yang lain. Tahu nggak, gue bawa si itu sampai dia menjerit-jerit. Man, kalau kita belajar tentang coaching, perilaku yang salah harus ditegur, bukan dapat hadiah. Makanya kenapa di banyak organisasi perilaku buruk itu terus-menerus terjadi. Kenapa? Karena dia dapat hadiah, bukannya dapat hukuman. Itu kan prinsip psikologi dari B.F. Skinner ketika dia mengatakan perilaku yang salah, kalau dihukum dia akan berhenti. Perilaku yang bagus dikasih hadiah dia akan berulang. Tapi kalau kita memberikan hadiah pada perilaku yang salah itu akan terus-menerus. Jadi semua orang komplain tentang dia. Makanya kalau kita di HR leader dan sebagainya tahu dampak seperti ini. Harus dipanggil. Dipanggil kalau kita menggunakan teknik state kita berarti apa? Ngomong. Pertama kan share. Begini loh datanya. Tentang kecepatan Anda bawa kendaraan. Dan ini data. Speak with data. Kalau belum ada data, kadang-kadang jangan ngomong. Karena kenapa? Ketika Anda ngomong, siapa bilang Bapak tahu dari siapa? Gitu. Itu yang pertama. Berikutnya apa? T. Kan? T adalah tell your five side of the story. Ya. Dari apa yang saya dengar, begini loh. Orang bilang tentang Anda. Begini loh komplain orang tentang Anda. Itu kan sisi cerita kita. Jadi kita terbuka. Kita ibaratnya buka kartu di depan dia. Habis itu ajak dia. Ya, saya ingin tahu pendapat kamu apa. Oh enggak Pak, saya nggak merasa seperti itu. Nah disitulah kita berdialog. Jadi ada versi ceritanya dia, ada ceritanya dia, ada kisahnya dia, dan sebagainya. Siapa tahu cuman orang sebel dengan dia dan sebagainya. Tapi kan dari situ kita mendapatkan pemahaman mengenai apa yang terjadi. Kita bisa menggali di situ. Coaching skill Anda dipakai di situ. Dan ajak dia untuk diskusi kan, untuk dialognya kita. Yuk kita diskusikan kondisi ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dari proses state ini ujung-ujungnya apa? Meminta kepada dia, encourage dia untuk berubah. Nah, di encouragement ini adalah dampaknya, hasilnya bakal seperti apa, itu yang kita bicarakan dengan orang ini. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kemampuan coaching itu penting. Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Keith Webb itu, dia bilang apa? 5 peran seorang coach. Dia adalah connect sama orangnya, dia fokus pada hasilnya, dia membangun sebuah kesadaran yang tadinya orang ngerti, baru nggak masalah, jadi punya ngerti, dia mengajari, dan dia meng-highlight hal-hal yang penting.
Coaching itu bukan menyelesaikan selalu karyawan yang bermasalah loh, iya loh ya. Coaching itu bisa membuat sesuatu yang bagus jadi tambah bagus. Tapi inilah 5 peran seorang coach, Bapak Ibu sekalian. Makanya malam hari ini yang saya mau ceritakan kepada Anda adalah begini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya. Misi malam saya itu menceritakan tentang termasuk juga gimana caranya kita bisa menjadi seorang coach tanpa harus sertifikasi. Kita membangun, saya bersama dengan tim, selama 5 tahun Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 15 tahun lebih membangun program ini sebenarnya. Ya. Dan terus-menerus kita update. Bahkan materi terbaru kita termasuk adalah materi tentang virtual coaching. Bagaimana cara kita melakukan coaching secara virtual. Dan program ini bahkan menjadi program di berbagai perusahaan multinasional. Ya. Dan inti kita adalah gini, program ini tidak, saya tuh berusaha untuk menghindari, jangan sampai mengajari program-program yang isinya sesuatu yang sifatnya, kalau udah umum, udah tahu, ngapain diajarin lagi. Kamu harus duduk, dengar, diarin. Semua orang juga tahu seperti itu. Tapi skillnya apa? Harus ada sesuatu, apalagi kalau kita bicara, saya seringkali mengatakan itulah bedanya antara coaching profesional dengan coaching kita di perusahaan. Coaching di perusahaan itu bedanya adalah kita waktunya terbatas, harus ada hasilnya, dan kita tidak bisa, kalau di coaching profesional itu adalah, wah kita bisa ibaratnya namanya coaching dance. Wah, kita bisa menari bersama dengan coach kita. Hey, lu di organisasi, lu nggak punya banyak waktu untuk melakukan hal seperti itu. Straight to the point, fokus pada hasil. Makanya di dalam program ini, termasuk kita sampai yang diajarkan adalah termasuk yang belajar menggunakan profiling. Harus ngerti orang-orang itu seperti apa. Bagaimana caranya kita mendeteksi sebuah masalah. Jangan langsung kemudian kita menghukum karyawan tersebut. Tapi kayak seperti kayak pilot sebelum terbang itu mesti ada checklistnya. Dan untuk yang namanya performance problem analysis ini ditemukan oleh Peter Pike dan Robert Meagher ini sampai dapat penghargaan tahun 2006 civil servant atas penemuannya bagaimana menggali masalah. Dan itu yang saya selalu bahwa seorang pimpinan itu mesti punya checklist. Dan bagaimana tekniknya, how to-nya, ngomongnya seperti tadi. Langkah-langkahnya apalagi yang harus detail. Karena tadi itu kan state secara umum. Terus masuk detail lagi seperti apa. Coaching itu penting. Dan saya bilang, Anda nggak harus dapat sertifikasi untuk menjadi seorang coach kok. Tapi ini penting banget. Seperti yang saya katakan, jangan sampai karyawan seperti ini berlarut-larut dan kemudian merusak, menjadi buaya yang busuk yang merusak organisasi. Dan bahan semua handout, plus kemudian berbagai video awal dan akhir ini yang kita membuat kita lakukan secara online, plus jaminan pembelajaran seumur hidup Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada beberapa teman-teman yang program coaching seperti ini yang pada malam ini hadir. Ada Pak Tanudin, ada beberapa teman-teman, beberapa komentar-komentar yang muncul untuk program ini. Ya, bagaimana program ini menjadi sesuatu yang berkesan, menarik untuk menjadi sesuatu cara berkomunikasi, terutama dari sifat online-nya. Karena kita mulai mengembangkan yang namanya virtual coaching. Kan kondisi pandemi seperti ini, Bapak sekalian, kita nggak bisa lakukan secara offline. Tapi online pun harus berdampak. Gimana caranya? Testimonial sampai, ya ini udah kayak seperti kayak penghulu ya, kemudian mengkawinkan bagaimana sistem yang dipelajari dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan ini, salah satu perusahaan multinasional, Bapak sekalian. Ya. Tapi saya nggak tulis namanya di sini untuk melindungi lah orang-orang yang tidak bersalah. Tapi orang-orang yang baik, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ini juga bagaimana ini dipakai ya. Thanks untuk ya rekan kita udah mengenal saya ketika saya masih menulis di Bisnis Indonesia dan kemudian dipakai dan bisa diterapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini informasi untuk Anda. Kapan dilakukan? Kita lakukan tanggal 12 dan 13 Juli nanti. 12-13 Juli ini, Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya mau ceritakan di bagian ini adalah, Bapak Ibu sekalian, biasanya harga yang kita lakukan ini secara offline itu sekitar 3,75 juta. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya kita lakukan 2 hari full. Ya, program ini pun kita lakukan secara full. Ya. Dan kalau bertanya, Pak, bakal bosan nggak program seperti ini? Ya. Tapi di dalam program ini kita akan banyak belajar praktek, saling diskusi, sharing, dan sebagainya. Ya. Dan untuk harga online kita pada kesempatan ini, harganya adalah 2,9 juta, Bapak Ibu sekalian. Yes.
Dan itu harga online-nya. Tapi kayaknya udah jadi biasanya peserta biasanya minta, aduh Pak, biasanya ada nggak sih diskon tambahan dan sebagainya. Nah, makanya pada malam hari ini Bapak sekalian, kita berikan 10%, jadi ada diskon 290.000 lagi, sehingga total kita menjadi sekitar, totalnya ada 2,6 juta untuk program kita selama 2 hari ini dengan berbagai manfaat yang kita berikan. Maka Bapak sekalian, harapan kita adalah dengan program seperti ini menjadi tambahan untuk melengkapi skill kita membereskan orang-orang yang bermasalah seperti ini. Ya, Bapak sekalian. Ya. Nah, orang yang murah hati selalu ada diskon. Thank you Bu Yani. Ya, ini bagian dari program, ini informasi yang kita ingin berikan pada setiap bulan. Nah, setiap bulan Bapak sekalian, kita mengadakan program ini, please sekali lagi, dan jangan lupa untuk memasukkan nama Anda sekali lagi kepada Bu Fani, buat Anda yang tertarik untuk mendapatkan slide ini saya juga akan berikan kepada Anda kok Bapak Ibu sekalian, ya. Dan again, dari pembelajaran ini ya ada begitu banyak bonus yang kita berikan sebenarnya. Jadi meskipun ini online, bonus offline tetap kita berikan, dan ini kita kirimkan ke alamat Anda masing-masing, mulai dari buku. Ini salah satu bukunya adalah ini belajar tentang MBTI, judulnya adalah Celebrating Differences. Dan ini adalah bagaimana buku saku, bagaimana caranya kita melakukan problem analisis, guidebooknya, CD, dan kartu-kartu reminder yang kita bikin untuk membantu Anda untuk belajar. Dan ini bonus yang kita kirimkan ke rumah Anda, ke alamat Anda untuk para peserta. Ya Bapak sekalian, ini banyak peserta yang sebenarnya yang dari acara kita kemarin yang hadir, saya cuma menuliskan yang sempat kemarin ikut, masih banyak sebenarnya kalau testimonialnya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya mau kembalikan ini kepada Bu Dian, tapi sebelum saya Dian, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mendapatkan manfaat dari sharing bulanan kita seperti ini, boleh nggak Bu sekalian? Boleh klik dong, yes untuk memberikan semangat bahwa oke, acara bulanan seperti ini akan tetap kita lakukan sebagai salah satu bentuk inspirasi yang mau kita berikan kepada Anda. Yes, ya. Kalau setuju, boleh dong. Yes. Dan jangan lupa Bapak sekalian, tantangan buat saya untuk Anda adalah praktekin, oke? Praktekin. Kalaupun praktekin state itu bukan dengan karyawan Anda, praktekin state itu sama anak Anda, belajar bagaimana rasanya Anda mengcoach mereka. Yes. Thank you, Bu Sari. Thank you. Ini ada Mamat Delena dari Jogja. Pak Hendrik, thank you. Yes, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau tutup obrolan kita pada malam hari ini dengan satu video yang sebenarnya video ini ada di IG saya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, intinya begini. Problemnya adalah dengan karyawan, masalah adalah kadang-kadang dia nggak ngomong. Lebih parahnya lagi adalah dia nggak tahu. Lebih parahnya lagi adalah kita nggak pernah bilang kepada orang ini. Tapi kadang-kadang orang ini harus dikasih tahu. Karena mungkin dia besar kepala, dia merasa gue nggak punya masalah. Kenapa gue nggak dipromosikan? Kenapa gue nggak pernah didapat kesempatan dan sebagainya? Dia nggak tahu dia punya masalah. So saya bilang, ketika karyawan bermasalah ini terus-menerus ada di dalam organisasi Anda, dan Anda tidak melakukan apapun, tidak membereskan orang ini, yang salah bukan dia. Yang salah adalah Anda sebagai pemimpin yang tidak punya nyali untuk ngomong, untuk bicara. Dan itu yang seringkali jadi masalah. Ya Bapak sekalian, ya kita akan nonton, ini adalah salah satu video review tentang karyawan.
tangannya Bapak Ibu. Thank you so much Pak Martin. Dan Bapak Ibu, di akhir dari acara kita ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk klik link yang dibagikan lagi nanti oleh Bu Fani. Tapi sebelumnya Bapak Ibu boleh dong buka videonya. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum Anda check out dari sini. Dan setelah kita foto bersama, saya akan sharing filenya. File yang dijanjikan oleh Pak Martin tentang toxic employee di chat ini ya. Chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Jadi yuk. Betul, dan di chat Anda sudah ada workshop form untuk pendaftaran kalau seandainya Anda tertarik bersama kita di minggu depan ya acaranya tanggal 12-13 Juli. Bapak sekalian, kita akan belajar lebih belak-belakan lagi, habis-habisan lagi, obat pintar lebih banyak lagi akan diberikan kepada Anda di program itu. Semoga obat pintar malam hari ini bisa dipakai untuk mengobati banyak hal dari sakit kepala kita ya Bu Dian ya, dan teman-teman thank you banget. Yes, baik, kita foto bersama foto kelihatannya ya. Bapak Ibu, siapkan Anda. Boleh dong dengan gaya sehebohnya aja gitu ya, gaya bebas gitu ya, sehebohnya Bapak Ibu semua. Sip. Ayo yang belum buka video dalam hitungan ketiga ya, kita akan foto. Agak ditahan Bapak Ibu karena ini ada 4 slide ya. Jadi tahan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini masih slide yang pertama. Wait. Slide yang kedua. Tahan Bapak Ibu karena you never know ada di slide yang keberapa ya. Lagi. 1, 2, 3. Sip. Masih sekali lagi. 2 kali lagi, Ding. Oke, bentar. Sip. Oke, baik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, dan terakhir Bapak Ibu ya. 1, 2, gayanya semua. Oke, 1, 2, 3. Sip. Thank you so much Bapak Ibu untuk kesetiaannya menunggu, dan saya akan berbagi di sini file dari bukan buku, e-book toksik kita Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, yes, seperti yang kita bagikan. tipsnya. Ya, bertahan, bersabar. Yes. Yes. Oke. Thank you. Thank you Mbak Dian. Thank you Pak Martin. Sama-sama. Terima kasih Bu Yani. Suara Bu Yani. Wow, oke. Yes, suara Bu Yani turut berduka Bu. Ya. Kita sekali lagi. Sehat. Yes. Oke, filenya lagi on the way, sudah saya kirimkan. Semoga langsung pada dapat. Silakan langsung di-download. Oke. Nah, selamat malam. Terima kasih. Yes. Thank you. Thank you so much. Ada Mbak Ananta, Widya Sasmita, thank you banget. Pak Wahyu juga, Pak Hendrik. Thank you everybody, thank you teman-teman. Ya, setiap bulan kita mengadakan acara seperti ini. Pak Vijay, hai. Thank you. Yes. Thank you. My pleasure Pak. Thank you Pak Martin. Sama Pak Rimono juga. Mam. Thank you. Dari Jogja. Thank you everybody. Malam kita akan mengadakan setiap bulan kita akan mengacara seperti ini. And I hope ya malam ini dapat obat pintar ya Bapak Ibu ya. Oke, setiap so Bapak Ibu silakan. Jangan lupa untuk download. Yes. Langsung di-download aja ya Bapak Ibu ya, di kolom chat sudah kami sharingkan e-book dari Toxic Employee, mengenali dan mengelola karyawan bermasalah. Silahkan Bapak Ibu, dan kalau Anda tertarik juga untuk dapat, sebenarnya selain Toxic Employee ini, kita juga punya e-book satu lagi, Toxic Leader Bapak Ibu. Nah, kalau Anda pengen, Anda kemudian bisa masuk ke website kami ya Bapak Ibu ya, untuk bisa mendapatkannya. Jadi masuk aja di website HR Excellency. Oke, semua udah bisa ya ngambil ya. Dan dengan demikian acara kita sudah berakhir di malam hari ini. Jangan lupa kalau memang Anda benar-benar merasa apa yang disampaikan Pak Martin ini tuh kayaknya masih kurang banget, masih sedikit banget. Makanya ikutin aja program kita Bapak Ibu di coaching kita gitu ya. Training coaching kita Bapak Ibu, karena itu training yang sangat lengkap.
Gak beda jauh antara offline dengan online karena kita tetap ada activity yang kita lakukan di sana Bapak Ibu. So, kami tunggu kesediaannya untuk mengikuti. Thank you so much. Dan selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang masih kurang. Bagi Anda yang masih ingin kontak-kontak dengan Pak Martin mendapatkan inspirasi beliau, silakan Anda kemudian bisa membuka di sosial media Pak Antoni Dio Martin pastinya. Jangan sampai Anda lewatkan sosial medianya. Bisa di IG ataupun di Facebook ataupun di Antoni Dio Martin YouTube ataupun linknya. Oke. Ada yang bertanya linknya Link jadi apa ya karena Bu yang tidak terlihat? Oke. Ini ya, maksudnya file e-booknya. Kalau e-book saya nggak kasih berupa link. Tapi file e-book saya ngasih langsung filenya berupa file. Kalau yang link itu lebih ke arah pendaftaran untuk coaching and counseling. Betul. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau sampai Anda belum mendapatkan e-booknya, don't Ya. worry. Ini saya bagikan lagi ya. Mungkin udah di atas banget soalnya. Yes, boleh. Saya bagikan lagi ya. File materi belum akan diberikan sekarang, nanti akan diberikan kepada Anda. Kalau Anda tertarik, makanya kontak dengan Bu Fani. Bu Fani, mau betul. akan kita berikan kepada Anda. Siap. Oke. Oke, Ibu saya baru bagikan lagi untuk materi nanti akan disesuaikan ya. Thank you so much. Dan Bapak Ibu, sampai ketemu di acara kita selanjutnya. See you. Yes. Thank you, Sister Intan. Wow, bye, Bu Intan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Makasih Pak Abe, makasih Bunda, makasih Pak Vijay. God bless you all. Jaga kesehatan semuanya. Sampai bertemu lagi bulan depan di acara kita yang berikutnya ya, teman-teman semuanya. Thank you Pak Martin. Stay healthy kemudian. Yes, you too. Ya, God bless you, Bu Lisa, juga Pak Nardi, Pak Nasrun, terima kasih, Pak Nanta, Pak Bagus, thank you, Pak Marco, Wis. Hey, ada juga, Mbak Vivin juga pada malam hari ini, thank you, Sister, pada kesempatan malam hari ini hadir juga, ya, untuk Pak Thomas, thank you banget buat teman-teman yang baru pertama kali bertemu, ya, stay tune, bulan depan kita akan mengadakan seperti ini lagi, oke ya. So, thank you very much semuanya, Bu Dian ya. Baik, buat Bapak Ibu yang tidak bisa melihat e-book dari saya yang sudah saya sharingkan, mungkin karena saya nggak tahu ada kendala di mana, Bapak Ibu bisa langsung nanti ke Bu Fani ya. Jadi nanti akan dibantu sama Bu Fani aja by WA. Thank you. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai berjumpa lagi semuanya. God bless you. Stay healthy semuanya. Thank you. Yes. Pak Arden, ketagihan ikut dong selanjutnya gitu ya. Follow sosial media Pak Martin. Ya, ada Lisbeth. Wow, Jawa Timur. Thank you Sister untuk supportnya. Terima kasih. Oke, Pak Sumantri nanti langsung aja di Bu Fani ya. Siap. Baik, kami mohon izin kami tutup Zoom-nya ya. Sampai ketemu di sosial medianya Pak Martin pastinya. Yes. Dan di kelas kita nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat malam semua. Thank you, God bless you all. Bye-bye. Stay safe.